Baper virus disease kini mewabah di mana-mana. Definisi kata baper yang tadinya lebih identik dengan cinta-cintaan kini bermutasi menjadi ketersinggungan dan kasus. Komposisi dari virus ini adalah otak yang tolol, hati yang lembek, dan koneksi internet. Virus ini menyebar melalui sosial media. Twitter terpantau sebagai zona hijau, YouTube sebagai zona kuning, dan Instagram sebagai zona merah. Pasien dari virus ini biasanya menganggap berbeda pendapat berarti bermusuhan, tidak setuju berarti tantangan untuk berdebat, orang yang tidak sejalan itu perlu dinasehati, dan konten yang tidak sesuai itu perlu dimaki. Pasien biasanya melempar komentar yang negatif dengan dilapisi template yang positif. Ketika mereka menyerang akan diawali dengan no offense. Ketika mereka tersinggung akan diawali dengan bukannya tersinggung. Ketika mereka menggurui akan diakhiri dengan bukannya menggurui. Dan ketika mereka menasehati akan diakhiri dengan sekedar mengingatkan. Berdasarkan tingkat kronisnya, pasien dibagi menjadi 4 stadium. Stadium pertama adalah ketika pasien akan tersinggung dengan segala hal yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Menurut mereka, semua konten atau opini yang bertentangan dengan kepercayaan mereka harus dinasehati. Stadium kedua adalah di mana pasien akan tersinggung dengan hal yang bertentangan dengan selera mereka. Mereka akan menghina seluruh jenis hiburan yang tidak sesuai dengan selera mereka tanpa alasan yang jelas. Mereka akan merasa seperti orang yang paling kompeten untuk menentukan konten mana yang layak tayang, musik mana yang berkualitas, opini mana yang cerdas, dan komedi mana yang lucu. Stadium 3 adalah ketika keadaannya mulai mengerikan, logika mulai dikalahkan oleh perasaan, dan mereka akan tersinggung oleh hal sekecil apapun. Istri yang membawakan bekal untuk suaminya akan dianggap sebagai patriarki, mengibarkan bendera Indonesia di konser di Amerika akan dianggap sok nasionalis, dan lagu Balonku Ada 5 akan dianggap sebagai propaganda terhadap suatu agama. Dan ketika logika mati, ketika akal sehat ditukar dengan ketersinggungan, ketika otak hanya digunakan untuk memaki tapi tidak untuk berpikir, ketika seluruh pemikiran sudah terinfeksi dengan ketololan, dan 2 ibu jari yang menulis komen sudah dikendalikan sepenuhnya oleh kegoblokan, dan kebodohan apapun yang mereka lakukan akan terasa seperti kebenaran. Disitulah stadium 4. Kasta tertinggi, SJW, level kegoblokan yang sangat agung. Ketika logika dibunuh oleh perasaan dan ketololan dilindungi oleh permakluman. Ketika pertimbangan tak lagi dipertimbangkan dan kebenaran yang dianggap sejati adalah kebenaran pribadi. Dipadukan dengan teknologi dan egoisme, maka terciptalah kengerian. Aktris yang berperan sebagai pelakor akan dihujat bersama-sama. Mereka tahu persis bahwa dia bukanlah pelakor di dunia nyata, namun kegoblokan akan membutakan itu. Kekasih dari lelaki idaman mereka akan dihina habis-habisan sampai memprivate akun Instagramnya. Dan perlu kita renungkan bahwa itu hanya dilakukan oleh pasien dari Indonesia. Bahkan dari negara asal aktris dan wanita tadi pun tidak ada yang melakukannya. Mungkin karena mereka kurang familiar dengan kegoblokan hakiki. Mungkin di sana tidak ada makanan ringan yang difitnah atau kue yang dipermainkan, atau orang-orang yang langsung menciptakan akun palsu ketika ada seseorang yang bermasalah. Mungkin itu hanya ada di sini. Tapi podcast Kesel Aja menyajikan solusi kepada seluruh pendengar yang merasa terinfeksi dengan baper virus disease. Jika Anda masih berada di stadium 1, kami menyarankan untuk melakukan karantina opini. Tahanlah jari-jari Anda untuk melanturkan komentar dari otak tolol Anda. Karena terkadang yang kita pikir kebenaran ternyata adalah ketololan yang kronis. Jika Anda sudah sampai stadium 2, kami menyarankan social media distancing. Lindungilah diri Anda dari hal-hal yang tidak Anda suka. Karena jari dan otak Anda tidak akan kuat untuk tidak menghina hal-hal tersebut. Jika Anda di stadium 3, kami menyarankan untuk menguninstall Instagram dan Twitter Anda dan mengganti YouTube Anda dengan YouTube for Kids untuk menghindari kerapuhan hati Anda terusik. Dan jika Anda sudah di stadium 4, kami menyarankan untuk mencari tanah yang lapang, gali lubang yang dalam, buang smartphone Anda ke dalam situ, dan kembalilah menikmati hiburan hanya dari televisi, radio, dan koran. Karena otak Anda terlalu tolol, hati Anda terlalu lembek, egoisme Anda terlalu kronis untuk memiliki akses internet. Patut kita syukuri bahwa wabah ini terjadi di zaman sekarang. Karena kalau terjadi di zaman dahulu, Warkop DKI akan kena kasus karena rasis. Jin dan Jun dan Tuyul dan Bayul akan dicekal karena menayangkan pesugihan. Jamrut akan diboykot karena meneriakan pornografi, dan Haji Bolot dan Ajis Gagap akan dianggap menghina kaum difabel. The Changcuters akan dihujat oleh feminis karena menyanyikan wanita racun dunia, dan Jini Oh Jini akan dicekal karena menayangkan pesugihan, memperlihatkan aurat, dan melakukan objektifikasi wanita. Bajai Bajuri dan suami-suami takut istri akan dianggap stereotyping, dan kolom komentar Instagram Cornelia Agatha akan dihujani oleh para haters yang lebih mendukung Dul dengan Zainab. Kami sangat berharap agar wabah ini cepat berlalu, dan jika ada yang tersinggung dengan episode ini, kami ingin memohon maaf. No offense, ini bukan menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Podcast Kesel Aja, Oza Rangkuti melaporkan.